partner saya Putri Timur mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk hadir kembali di Ruang Patmana, di mana hari ini kita masih membahas tentang lanjutan dari topik emosi. Kalau buat teman-teman yang mungkin baru hadir, waktu pertama kita waktu di Januari kita membahas tentang emosi dari segi bagaimana memahami emosinya. Lalu bulan Februari kita juga belajar untuk teori dan praktek mengurai kecemasan. Nah, bulan ini adalah penutup rangkaian kegiatan dari topik emosi, yaitu menyadari mekanisme defensif diri. Mudah-mudahan ini juga menjadi topik atau subtopik yang menarik buat teman-teman semua. Seperti biasa sebelumnya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan mic tertutup dan sikap duduk sempurna. Silahkan, Rin. Terima kasih teman-teman semua. Sebelum saya serahkan ke Pak Hans, saya akan review sedikit mungkin susunan acara dan tata tertibnya. Silahkan, Rin. Yang pasti Zoom ID-nya disesuaikan dengan nama pendaftaran supaya kita lebih mudah mengenali masing-masing peserta. Lalu mic-nya dimatikan, tetapi sebisa mungkin video bisa dibuka. Oke, susunan acaranya nanti setelah ini langsung saya akan berikan ke Pak Hans untuk paparan materi, kira kurang lebih 1 jam. Lalu di akhir dari paparan materi akan ada tanya jawab, dan kira-kira 15 menit terakhir, mohon kiranya Pak Hans nanti akan membimbing kita untuk melakukan waktu hening. Seperti biasa nanti setelah terakhir kita ada foto bersama ya, jadi mohon nanti dibuka videonya. Lalu untuk tata tertib seperti yang tadi saya sampaikan, nama ID, mic-nya boleh ditutup, tapi video kalau memang tidak mengganggu sinyal bisa dibuka, dan harap teman-teman semua berpakaian yang sopan. Kalau memang ada pertanyaan boleh bisa ditulis di chat, diketik di chat, atau bisa juga dengan raise hand, nanti setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab. Sedikit tentang profil Pak Hans, mungkin bagi yang belum pernah mengenal Pak Hans. Pak Hans itu adalah dosen psikologi di Universitas Diponegoro,
menempuh program pasca sarjana di University of Northampton, Inggris dalam bidang studi psikologi transpersonal, penulis beberapa buku seperti Hipnoterapi, Prinsip-prinsip dasar praktik psikoterapi tahun 2007, dan penelitian fenomenologis Jalan Memahami Pengalaman Hidup itu tahun 2017. Oke, tanpa banyak panjang lebar lagi, silahkan Pak Hans dimulai. Baik, terima kasih Mbak Eka, Mbak Rini, dan Mbak Putri Timur sudah mengorganisasi acara ini. Senang sekali ketemu lagi di hari ini dengan peserta Padmana ya. Hari ini kita masih akan membicarakan tahapan mengenal diri sendiri. Jadi pengenalan diri sendiri ini mutlak bagi siapapun yang ingin merdeka. Tadi lagu kebangsaan kita itu merdeka, merdeka dari penjajahan. Kita semua semestinya ingin begitu juga secara pribadi. Ya. Merdeka itu bahasa lainnya free, bahasa lainnya lagi kebebasan. Nah, kebebasan ini yang kemudian seringkali diterjemahkan pencerahan, terus moksha, nirwana. Itu intinya sama semua. Pencerahan atau kebebasan. Nah, dalam rangkaian kita di 3 pertemuan ini, mulai dari awal itu kita mengenal diri sendiri lewat emosi. Karena itu gejolak dari dunia batin kita yang paling terasa ya, saat kita marah, saat kita takut, saat kita iri, emosi-emosi seperti itu mencuat ke atas dan itu bisa mengobrak-abrik kita. Ada sebabnya kenapa itu terjadi ya. Terus setelah itu kita coba masuk lebih dalam lagi kemarin. Kita ingin melihat tentang dunia ketidaksadaran di dalam diri kita sendiri, karena dunia itulah yang menjadi peta semestinya kalau ingin menuju kebebasan itu ya. Hari ini kita perdalam lagi. Salah satu penghambat kita untuk merdeka, penghambat kita untuk bebas, penghambat kita untuk mengalami hidup yang cerah atau pencerahan itu ya. Untuk hari ini saya memberi judul mekanisme pertahanan atau yang disepakati dengan Padmana itu mekanisme defensif, sama saja ya, defensif atau pertahanan itu sama saja ya. Persis seperti tembok Cina ini ya, the Great Wall ini dibangun sebagai bentuk pertahanan. Orang yang hidupnya santai-santai aja ngapain juga butuh pertahanan. Dia bisa kemana saja dia mau, dia berjalan santai dengan aliran kehidupannya. Tapi seringkali terjadi mayoritas manusia itu membuat tirai, membuat benteng yang menghambat dirinya sendiri untuk bebas. Benteng yang gak dibuatin orang lain, benteng yang kita buat sendiri. Dan benteng-benteng seperti itu ya, kalau dipelihara kelamaan, itu jadi penyakit. Karena menghalangi kita sendiri, kita yang buat temboknya, kita mau kemana-mana jadi sulit, kita menghalangi diri kita sendiri tanpa sadar. Itu yang disebut mekanisme pertahanan. Kita merasa takut, kita merasa terancam, sampai kemudian kita membangun tembok. Pertanyaannya, rasa terancamnya itu benar apa enggak? Rasa takutnya itu benar apa enggak atau palsu semua? Kalau rasa takutnya palsu, sia-sia pertahanan itu. Kalau rasa terancamnya juga palsu, ngapain bangun tembok seperti itu? Nah, kita lihat ya. Diberi nama mekanisme pertahanan. Kenapa disebut mekanisme? Karena cara kerjanya mirip dengan mesin atau mekanik. Ketika kita pencet tombol, ada peristiwa tertentu yang menyebabkan tombol terpencet. Dan setelah itu ada proses otomatis yang bekerja di dalam mesin itu. Sehingga disebut mekanisme. Ya. Ketika kita bertemu dengan peristiwa hidup, kita
sistem kita kepencet, lalu ada sistem yang bekerja otomatis dalam diri kita dan itu tanpa kita sadari mengganggu hidup kita semestinya. Nah, kita mau lihat itu mekanisme yang ada dalam diri kita. Kalau mesin tadi prosesnya otomatis seperti itu, ada pencetan, lalu bekerja otomatis, kita pun persis seperti itu. Kita ketemu dengan macam-macam peristiwa hidup kita, dan setiap peristiwa hidup itu potensial menjadi pencetan, menjadi tekanan pada sistem kita. Begitu sistem kita kena pencetan itu, lalu bekerja otomatis di dalam dan tanpa kita sadari, kita menjadi terganggu, hidup menjadi enggak tenang. Nah, hari ini kita mau lihat peristiwa otomatis di dalam diri kita yang menyebabkan kita itu enggak tenang. Nah, hari ini kita mau perdalam itu ya. Jadi di dalam diri kita itu semestinya ada peperangan serius yang seringkali tidak kita sadari. Peperangan itu sudah terjadi sejak kita masih kecil, dan karena berlarut-larut tidak kita sadari peperangan itu tetap terjadi sampai kita sebesar ini. Mari kita lihat lebih jauh apa peperangan itu ya. Jadi menurut teori psikologi, di dalam diri manusia itu ada 3 kekuatan yang berinteraksi. Yang pertama namanya id. Id ini bahasa Latin ya, ego pun begitu, super ego pun begitu. Id ini dorongan-dorongan alamiah kita untuk senang. Siapa tuh yang hidup itu nggak ingin senang? Semuanya ingin senang. Pengen. Yang pengen siapa? Aku. Nah, ketika aku pengen sesuatu, kepengenan itu seringkali nggak mengalir lancar. Dia seringkali mendapat hambatan dari lingkungan sekitar kita yang seringkali mengatakan tidak boleh, jangan, harus begini, harus begitu. Itu sudah terjadi sejak kecil ya. Kita pengen seorang teman. Terus ibu bilang jangan bermain, jangan bergaul dengan anak-anak seperti itu. Ada satu anak baru aja datang konsultasi, itu parah sekali kondisinya, baru usia 11 tahun. Dia itu jarang punya teman, dari kecil terlalu dihambat oleh orang tuanya. Tapi kemudian dia berkesempatan punya teman. Dia cocok benar ya, dengan teman itu. Tapi oleh orang tuanya, jangan, kamu rusak nanti kalau bermain dengan itu. Nah, anak kecil ini nggak ngerti rusak. Kenapa? Aku tertawa-tertawa, lari ke sana kemari dengan dia. Tapi oleh orang tuanya dipersepsikan ini anak bahaya kalau pengaruhi anakku. Tidak boleh. Jangan. Pokoknya di rumah saja. Jangan gaul dengan dia. Nah, begitulah dia mulai marah karena nggak mengerti. Dia nggak bisa menghandle marahnya. Aku dapat teman, aku senang, kok nggak bisa. Dan nggak ada pengertian di situ, dia nggak bisa dapat solusi untuk mengerti kenapa. Nah, setiap kali dia mau berteman, dia cemas. Begitulah dia mencoba lagi bangun persahabatan, pertemanan, orang tuanya nyensor lagi, nggak boleh lagi, makin cemas. Akhirnya dia membawa marah besar, sampai kemudian orang tuanya udah nggak ngerti, kenapa di kamar saja disuruh mandi, nggak mau mandi. Masuk ke kamarnya, kalau ada orang tuanya salah satunya yang masuk, dia ngamuk seperti orang kesetanan. Lalu dibawa ke apa itu namanya, ke semacam apa sih namanya, pengobatan alternatif. Diduga ada setan yang nempel di dia. Anaknya tambah nggak terima lagi. Marah besar, sudah nggak dimengerti, dibawa lagi ke situ. Begitulah dia datang ke saya udah dalam kondisi kacau balau. Dia hanya pengen seorang teman untuk bermain. Ya. Salah satu penghambatnya itu. Kita kadang-kadang dari kecil kan pengen sesuatu juga. Ya. Tapi sama orang tua atau lingkungan gak boleh. Pokoknya jangan. Nah ini pengenku itu namanya id. Jangan-jangan itu namanya super ego. Harus begini, harus begitu, super ego. Gak boleh begini, gak boleh begitu, super ego. Ini seringkali konflik dan di dalam kita
Akibat konflik dua ini muncul yang namanya ego. Ego ini harus berfungsi sebagai wasit, sebagai penengah, sebagai pengatur damai di antara keduanya. Tanpa fungsi ego, hancur kita. Terjadi kekacauan seperti Ukraina dan Rusia itu, ya nggak ada penengahnya. Begitu. Selama belum ada penengahnya, ya hancur-hancuran dua-duanya. Ya. Begitu juga kita pengen cinta, kita pengen perhatian, tapi nggak dapat. Ya. Orang tua kita sayangnya selektif, sayangnya pilih-pilih. Nah, akibatnya kita jadi bingung sendiri, cemas lagi. Begitu juga dengan diri kita, ingin tampil apa adanya versi saya, ingin menjadi diriku sendiri. Aku pengen jadi seorang Hans. Yang ciri khasnya itu begini, sama orang tua yang nggak boleh begitu. Sama lingkungan nggak boleh begitu, guru-guru nggak boleh begitu. Akibatnya kita menjadi cemas menjadi diri sendiri. Jadi cemas itu ada konflik di dalam diri kita yang tidak terselesaikan. Ya. Kalau terselesaikan nggak ada masalah. Jadi selama ego masih bisa jadi wasit, ya nggak apa-apa. Jadi wasit misalnya seperti apa? Aku menjadi diriku sendiri sama orang tua nggak boleh begini begitu. Ya. Akibatnya aku bilang ya udah di luar rumah bareng teman-teman, aku bebas dari diriku, nanti di rumah aja aku setel. Ya. Seperti itu. Karena kalau nggak ada solusi, kecemasan itu akan terus membesar dari waktu ke waktu. Saya punya cerita dari seorang teman yang akrab dengan saya ya di masa kuliah dulu. Kami tuh sering main, saya nggak pernah ke rumahnya. Dia tuh bagi saya seorang teman yang kocak. Ya. Dia kelihatan luar biasa kocaknya, nggak kelihatan sebagai anak yang soleh, alim, dan lain sebagainya. Sering buat kekacauan di antara kami, bahkan dia sering minum-minum gitu ya. Kami tahu. Sampai suatu saat ada situasi yang memaksa kami sebelum ke suatu tempat harus mampir di rumahnya. Nah, perjalanan kami semakin dekat ke rumahnya, saya semakin merasakan perubahan dari dia. Saya ajak ngomong, dia makin diam. Makin dekat di rumahnya, makin diam. Begitu memasuki pekarangan, dia pesan saya, ikut saya saja ya. Iya. Tapi saya rasa ini anak sudah berubah drastis dari sebelumnya. Wajahnya juga nggak ada model-model seperti yang saya sering lihat. Nah, begitu dia masuk, saya ikut dari belakang, dia salim orang tuanya, terus cium tangan, terus pertanyaan pertama dari orang tuanya, udah sholat belum? Ini mah mau sholat dulu. Oh iya. Terus dia ngomong dengan saya dengan gaya yang bukan dia. Hans, tunggu sebentar ya, saya sholat dulu, mau wudhu dulu. Saya lihat ini anak kok jadi berubah sekali. Ini bukan yang saya kenal. Itulah dia gaya bahasanya berubah drastis. Dia suruh duduk saya, dia pergi ambil air untuk bersihkan diri dan kemudian sholat. Lalu baca Al-Quran sebentar. Ibunya sesekali melihat dari kejauhan. Setelah itu dia sudah kayaknya melakukan ritual-ritual yang diharapkan sesuai dengan maunya orang tuanya. Dia pamit juga dengan gaya yang sangat santun. Mencekam memang suasana rumahnya kalau saya rasa ya. Terlalu banyak aturan begini begitu. Begitulah kemudian kita tinggalkan rumahnya, semakin jauh dari rumahnya berubah lagi dia. Menjadi seperti yang saya kenali sebelumnya. Saya bilang kasihan sekali temanku ini. Saya ingin bantu dia, tapi dia sudah merasa nggak bermasalah dengan wajah dua seperti itu. Begitulah dia kemudian nggak lagi dekat dengan saya karena kami berpisah jarak. Sampai suatu saat saya membaca di koran, dia dipenjara di satu kota karena terlibat aktivitas obat-obat terlarang seperti itu ya. Nah saya nggak kaget
beberapa teman yang yang kenal dia dari sisi sangat solehnya itu terkejut luar biasa. Orang tuanya nggak percaya. Nggak mungkin anak saya seperti itu, ngamuk-ngamuk orang tuanya. Saya tahu. Begitulah kemudian beberapa bulan kemudiannya lagi saya mendengar berita kalau dia meninggal karena kelebihan dosis obatnya. Itu contoh real yang saya alami. Menyaksikan orang yang membawa kecemasan. Dia tidak dibiarkan jadi dirinya sendiri. Banyak kepengenan-kepengenannya harus dia korbankan. Begitu di rumahnya saya merasakan ini anak kecemasan level tinggi. Di rumah dia diterima bersyarat, disayang, diperhatikan kalau sesuai begini dan begitu. Perilakunya sangat tertata di rumah tapi di luar hancur-hancuran. Jadi dengan kata lain, ketika dia di rumah, dia terlihat hidup menurut maunya super ego. Ipnya hancur-hancuran, dibantai di dalam. Ketika dia keluar rumah, ipnya membantai super ego habis-habisan. Kasihan anak. Ya, itulah yang banyak terjadi di sekitar kita ketika kita sudah melihat ada orang gak konsisten. Gak terlihat sebagai istiqomah dalam bahasa bahasa sufi, gak istiqomah. Sudah paham ya penjelasan psikologisnya? Jadi nggak usah kagetan. Nggak usah kagetan. Seorang teroris ditangkap, diwawancarai tetangganya atau orang tuanya. Enggak kok, kami tahu dia orang yang sejauh ini baik-baik saja. Kami nggak percaya ini terjadi. Ngerti sekarang ya? Bahwa seseorang bisa menampilkan dua wajah. Tergantung permainan id dan super ego tadi. Begini riwayatnya. Kita punya wilayah sadar yang kecil sekali ini, yang kita pakai untuk ngomong, melihat, menganalisis, ya penglihatan sehari-hari kita, interaksi seperti ini sebagian besar ada sadarnya memang, tapi itu hanya wilayah kecil, di bawahnya ada wilayah bawah sadar, ada wilayah tidak sadar. Teman saya tadi itu dari kecil banyak kepengenan tapi nggak terpenuhi karena banyaknya larangan dan aturan. Setiap kepengenan yang nggak tersalur menjadikan rasa kesal kan, rasa marah kan, rasa kecewa kan. Nah kalau itu nggak terselesaikan dia tenggelam ke bawah, tersimpan sebagai butiran-butiran sakit di sini. Semakin banyak kekecewaan, ya semakin banyak butiran sakit yang tersimpan di sini. Itulah yang kemudian ya, naik ke atas mengganggu kita. Dan memunculkan rasa cemas yang macam-macam itu. Jadi kecemasan itu pasti ada riwayatnya. Pasti ada cerita masa lalunya, memang ada. Ya. Jadi seperti ini. Orang tua, guru, lingkungan, manusia-manusia di sekitar kita itu potensial sejalan dengan kita, potensial mendukung kita, potensial juga tidak mendukung kita, tidak sejalan dengan kita atau bahkan menyakiti kita. Nah begitulah dari luar yang ngatur-ngatur kita ini namanya apa tadi? Super ego. Maunya kita, keinginannya kita, id namanya. Di sini ada penengah ego. Ini aja yang sering terjadi dalam diri kita. Ya, sampai kapanpun selalu ada. Keberhasilan kita mengatur ketiga kekuatan ini, itu membuat kita sehat. Kegagalan kita mengatur kekuatan ini, itu membuat kita sakit. Begitulah, kalau kita banyak kepengenan dan kepengenan itu terhambat, kita sakit. Semakin sakit ya, semakin menyisakan yang namanya pengalaman yang disebut pengalaman traumatis atau traumata. Itulah yang menjadi
menjadi sumber kecemasan kita. Teman saya tadi itu, kalau kita ada acara-acara kebersamaan, dia selalu kita percayakan untuk pimpin doa. Sangat baik, ya. Sangat baik gayanya. Ya. Jadi kasihan sekali saya lihat dia berwajah dua seperti itu, ya. Nah, dia bawa banyak sekali tegangan dalam hidupnya, banyak pengalaman traumatis, traumata itu diterima bersyarat dalam keluarga, disayang kalau begini, kalau begitu, kalau nggak begini nggak disayang. Dapat perhatian kalau begini, kalau begitu, kalau nggak begitu ya nggak dapat perhatian. Dia menjadi manusia yang tidak menjadi dirinya sendiri, akibatnya dia banyak membawa kecemasan. Jadi semakin mendekati rumahnya yang sumber kecemasan itu, semakin dia tidak menjadi dirinya. Nah, saat kita mengalami sesuatu dan sesuatu terhubung dengan traumata kita, maka muncul kecemasan. Pada saat kecemasan itu muncul dari dalam, karena mengingatkan kita sama semua tekanan yang pernah kita rasakan dari dalam keluar, muncul dari dalam, maka secara alami terjadi proses mempertahankan diri. Karena gak enak kecemasan itu kalau keluar. Ya. Seperti teman saya tadi, rumah itu adalah kumpulan aturan. Kumpulan jangan begini, jangan begitu. Begitu dia mengarah ke rumahnya, nah pelan-pelan benteng itu dibangun lagi. Dibangun batu batanya. Karena dia semakin ke rumah semakin cemas. Apakah kecemasan itu hanya terjadi di rumah? Enggak juga. Enggak juga. Kecemasan itu bisa terjadi di tempat lain kalau ada situasi yang mirip. Katakanlah ya, dia kuliah. Dalam proses perkuliahan itu kan ada yang punya kekuasaan yang disebut dosen-dosen itu. Dan ada dia sebagai mahasiswa. Ini sama saja di rumah orang tua, lalu saya anak. Lalu saya pindah lagi ke kampus, di kampus itu ada dosen, ada mahasiswa. Dia akan bergaya sama. Ke dosennya bisa terlihat beda sekali. Belum lama ini, ada satu kejadian salah seorang mahasiswa di kampus saya itu. Dikenal baik sekali. Sampai kemudian berita terhebohnya itu ditemukan bunuh diri di suatu titik di Yogyakarta. Semua terkejut, kok bisa? Nah, dia pastilah membawa banyak kecemasan. Begitu juga kalau kerja nantinya. Di tempat kerja selalu ada atasan, ada bawahan. Gayanya begitu lagi. Pada atasannya kelihatan sangat baik, sangat ini, tapi dia menyimpan rasa cemas di dalam. Ya. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang terhubung dengan pengalaman gak enak kita, maka muncul kecemasan. Dan kita mengambil ancang-ancang mempertahankan diri dari kecemasan itu. Itulah yang disebut mekanisme pertahanan. Terjadi secara otomatis dan tidak kita sadari. Begitu ceritanya, ya. Saya rangkum dulu. Kita ini kan punya alam tidak sadar. Isinya apa? Semua pengalaman hidup kita. Pengalaman apa saja? Apa saja, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, tersimpan di situ. Tidak ada yang lolos. Semuanya, ya. Nah, kalau pengalaman gak menyenangkan itu belum diselesaikan, dia menjadi yang namanya pengalaman-pengalaman sakit atau traumata. Ketika kita berhadapan dengan suatu kejadian, dan kejadian itu terhubung dengan traumata kita, maka
Di sini lalu keluar setrum yang namanya kecemasan. Nah, ego harus mengambil langkah menyelamatkan kita dari kecemasan itu. Itu yang disebut pertahanan diri. Jadi pertahanan bukan dari luar. Kalau perang kita kan mempertahankan diri dari luar, dari serangan musuh. Seperti Ukraina sekarang perang dengan Rusia. Ukrainanya mempertahankan diri dari serangan Rusia. Rusia mempertahankan diri dari serangan Ukraina. Tapi kalau mekanisme pertahanan lain, kita sedang mempertahankan diri dari kecemasan di dalam diri kita. Apa yang menyebabkan kecemasan itu? Pengalaman-pengalaman masa lalu yang masih mengganggu kita. Nah, jadi serangannya itu bukan dari luar. Seringkali serangannya dari dalam. Yang namanya kecemasan. Dengan kata lain, judul kita hari ini, mekanisme pertahanan itu hadir sebagai alat untuk membantu kita menghadapi aliran kecemasan dalam diri kita sendiri. Nah, sebelum saya lanjut, bertanya dulu deh, itu poin pentingnya. Setelah itu kita bicarakan seperti apa aja mekanisme yang dilakukan manusia. Ya. Mungkin begitu dulu, saya nggak pengen laju sebelum paham ya. Kalau ada pertanyaan dulu sampai di sini. Baik ya teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin saya bertanya Pak Hans. Jadi sebenarnya pertahanan diri ini datang pada saat siapa ya? Si ego tidak mau mengakui traumanya itu. Gitu bukan Pak Hans? Lebih pasnya lagi, Hmm. ego justru dia yang bangun pertahanan itu. Oh oke, ego yang bikin pertahanan itu. Ego yang bikin pertahanan itu dia kerja karena kalau dia mengalir nanti rasa nggak tenang itu keluar, rasa nggak nyaman itu keluar karena aliran kecemasan dari dalam itu. Dan ego ini membuat benteng itu supaya kecemasan kita tuh nggak mengalami peningkatan sampai mengganggu aktivitas kita. Oke, berarti si ego yang ingin memiliki satu balance gitu ya, Pak Hans ya, satu comfort zone-nya itu gitu. Ya, dia Hingga mau dia membuat bikin, ya. ya, dia membuat kita jangan sampai situasinya lebih kacau gitu ya. Oke. Jadi sudah ada signal dari dalam nih aliran kecemasan nih. Nah, misalnya tadi nanti kita lihat jenis-jenisnya deh. Ego ini bisa bermain-main, dia keluarkan macam-macam jenis pertahanan. Nanti kita lihat itu. Oke. Ada macam-macam caranya ya, Ya. tergantung jenisnya nanti. Tapi intinya prosesnya seperti itu, ego mau menjaga kita. Tapi kalau prosesnya itu terus-terusan, kita jadi bermasalah. Kalau sesekali nggak apa-apa. Ya. Jadi mekanisme pertahanan itu terjadi secara alami sebagai bentuk proteksi diri kita dari aliran kecemasan. Kalau nggak diproteksi, kita bisa mengalami goncangan dahsyat nanti. Ya. Gitu. Ya. Baik-baik ya. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Kalau tadi balik ke ceritanya Pak Hans yang awal, yang Ya, anak di rumah itu beda dengan yang kalau di luar gitu ya. iya, iya. Itu berarti itu juga waktu dia di rumah berarti dia bentuk tuh bentengnya ya ke orang tuanya ya. Sangat tebal dan Iya kan? pemenangnya di situ super egonya. Iya. Nah, Waktu di kalau di luar dia luar lepas ya. dia lepas itu itnya yang menjadi jadi. Oke, ya. Baik, silakan Ya, Pak Himawan itu Pak Hans ada yang mau tanya Pak ya Himawan. silakan. Ayo makan silakan. Pak Hans, mau Ya, tanya, ini saya tuh punya anak perempuan ya, ya, ya. yang sejak 4 tahun lah, TK itu kan kita memperhatikan tuh
eh, diem aja ya, nggak bisa Mm. nggak bisa keluar suaranya gitu Pak. Iya, iya, Jadi iya. kan intinya kalau tadi kecemasan itu ada peristiwa masa lalu, ini Mm-mm. kan eh, dia muncul aja gitu di ketika dia sudah bersosialisasi dengan teman-temannya, kita baru melihat ada sesuatu bahwa dia punya kecemasan ya. Lalu Iya, iya. istri saya apa namanya meminta apa observasi dari psikolog gitu ya. Iya, iya. Kalau komentarnya adalah dia nyebutnya selective mutism, Pak. Mm-mm. Dia diem karena apa, dia tidak bisa berbicara karena dia ada banyak faktor sih, misalnya bahasa pengantar sekolah dia berbahasa Indonesia, dia biasanya di TV gitu-gitu dia dengan bahasa Inggris, jadi dia nggak ini ya, nggak familiar juga, dia tidak bisa mendapat spotlight gitu. Kalau disuruh atau diminta untuk bicara makin diem dia gitu. Maksud saya Mm. tadi ini Pak, kok bisa gitu anak-anak yang tidak punya pengalaman ini punya kecemasan gitu Pak? Dari mana gitu? Kira-kira itu sih Pak. Dan saya lihat memang dalam dirinya membawa itu ya. Jadi kita sibuk dengan apa namanya memperkenalkan dia kepada guru-gurunya bahwa anak ini tolong tidak dikejar gitu ya. Kalau kasih pertanyaan itu Mm-mm. lebih lebih lihat-lihat situasi lah gitu. Karena itu akan Mm. memicu kecemasan dia gitu. Jadi kan Iya, iya. kita tidak bisa selalu melindungi seperti itu ya. Saya Mm-mm. pikir ini apa ada bawaan seperti itu, kenapa gitu Pak Hans? Mungkin bisa bantu jawab Pak. Terima Oh kasih Pak. iya, baik. Oke, kalau kita pakai cara berpikirnya tokoh yang hari ini saya pakai pikirannya namanya Sigmund Freud. Ya. Kecemasan itu penentunya bukan luar, saya sendiri. Sesuatu yang saya rasa meskipun saya nggak ngomong, tapi saya rasa mengancam, menakutkan. Bagi orang tua kadang-kadang kami tidak bermaksud menakut-nakuti, ya benar dari versi orang tua. Seringkali kayak gitu, orang tua cerita saya, kami tuh berusaha lembut sama dia, baik sama dia, termasuk anak SD yang saya bilang tadi itu, yang ngurung diri di kamar. Orang tuanya melaporkan, dia anak tunggal kami sangat perhatian ke dia. Tapi di rumah itu nggak pernah ngomong, nggak pernah ngomong. Nah, terus saya coba cari tahu ke anaknya. Ternyata orang tuanya itu tanpa sadar memberi batasan-batasan yang menurut orang tuanya itu sebagai bentuk perhatian kami ke dia. Tapi kalau memang itu ternyata apa namanya, misalnya contoh ya, orang tuanya itu ayahnya itu tanpa sadar karena kesal suatu saat ya, lalu pegangan itu gak tahu marah pada siapa. Tapi ada anak yang sedang duduk di situ, entah dia marah pada siapa, saking marahnya dia patahin tuh pegangan pintu. Menurut orang tua aku lagi marah pada seseorang, tapi ada anak yang menonton di situ. Nah, anak ini kemudian merekam itu, ya, merekam tentang peristiwa itu, dan itu membekas sekali bagi anak ini. Dan orang tuanya nggak ingat peristiwa itu. Padahal anaknya itu mengamati dari kejauhan. Nah, ini banyak peristiwa yang tak terduga yang direkam oleh si anak ini yang kemudian numpuk di dalam, yang kemudian berkembang lagi menjadi benih-benih kecemasan. Tapi kalau kita nggak niat menyakiti anak, tentu saja nggak niat ke orang tua, kita nggak usah terlalu cemas deh. Ya. Kecemasan kita itu yang kita tunjukkan, itu malah memicu kecemasan dia. Dia nonton kita kok. Ketika kita menitipkan, tolong anak saya ini jangan terlalu banyak dibegini. Kalau dia dengar itu, dia sudah menganggap dirinya nggak beres kok. Kita tanpa sadar ngomong ke orang, iya anak saya ini agak spesial. Dia nggak seperti anak lain. Maksud kita baik, supaya orang lain itu ngerti anak kita. Tapi anak kita punya rekaman lain tentang kata-kata kita. Nah ini yang sering kali kita nggak sadar. Kita maksudnya baik,
Tapi anak itu kemudian mendengar kata-kata itu, memproses pakai sistem dia. Lalu kemudian memunculkan rasa, apa ya namanya, rasa yang merupakan bentuk pilihan dia saja untuk menjaga dirinya dari sesuatu yang menurut dia, lagi-lagi menurut dia itu nggak aman, seperti itu. Jadi kadang-kadang orang tua itu ngomong lepas, tapi itu diproses oleh pikiran anak, dan anak itu kemudian dengan level berpikir kekanak-kanakannya, kemudian buat tafsirannya sendiri, itu membuat dia seperti itu. Tapi yakinlah, ya, anak-anak itu bisa handle masalahnya kok kalau kita sebagai orang tua itu membiarkan dia jadi dirinya sendiri. Di saat dia butuh bantuan, kita hadir sebagai helper. Saya beri contoh. Satu tokoh paling hebat dalam dunia komunikasi, yang namanya dunia hipnosis atau dunia NLP, itu kan dunia komunikasi, Neuro Linguistic Programming. Ada tokoh besarnya namanya Milton Erickson. Milton Erickson ini nggak bisa ngomong sampai usia 5 tahun kok. Kalau ada orang, tapi ibunya itu loh, ketika keluarga besar sudah cemas, ini anak kok nggak bisa ngomong-ngomong ya? Ini anak kok gini? Ibunya tampil sebagai orang yang paling tenang. Ketika ada orang nanya, ini kok nggak bisa ngomong-ngomong, kenapa nih? Jaga tuh anakmu tuh, bawa ke dokter tuh, periksa. Ibunya bilang selalu gini, kalau udah tiba waktunya bisa ngomong kok. Kalau sudah tiba waktunya dia ngomong sendiri. Jadi dia merasa terproteksi oleh ibunya. Jadi dia santai dengan ketidakmampuannya ngomong. Sampai suatu saat dia bisa ngomong, orang sampai heran sendiri. Begitu dia besar, dia menjadi pakar di bidang komunikasi, luar biasa itu. Nah, kita kadang-kadang orang tua itu tanpa sadar, tanpa maksud membuat anak cemas, tapi ada kata-kata kita atau apapun itu yang kemudian terekam oleh si anak, ditafsirkan sebagai sesuatu yang bisa membuatnya cemas. Begitu ya. Apakah itu menjawab? Baik Pak, sudah jelas Pak. Terima Ya, kasih Pak Andi. baik. Ya. Alami saja. Jadi orang tua kita tuh ketika dia ada apa-apa, entah dia ketemu orang yang kemudian buat dia cemas, dia datang. Nah, kita jadi bumper. Itu orang tua tuh sebaiknya begitu ya. Anak saya itu malah punya ketakutan keluar rumah. Sampai saya itu biasakan dia suruh pergi belanja ke warung yang agak jauh. Jalan kaki. Awalnya dia ketakutan. Saya bilang, Papa butuh ini. Kalau bisa kamu pergi beli. Dia pergi beli. Padahal sebenarnya saya uji nyali dia. Awalnya meminta-minta supaya jangan pergi. Tapi saya biarin. Saya pura-pura nggak tahu itu. Kalau nggak seperti itu dia nggak akan punya nyali. Dan dia pergi. Ternyata aman-aman saja. Dia ada ketakutan dan dia pasti punya alasan kenapa takut keluar rumah. Apakah saya tahu alasannya? Saya nggak tahu. Mungkin dia menafsirkan sesuatu dari omongan saya dulu tanpa sengaja. Mungkin saya cerita dengan mamanya. Wah, anak-anak sekarang tuh begini ya. Terekam oleh dia. Bisa saja kayak gitu. Ya. Banyak penyebab yang tak terduga kadang-kadang. Begitu. Sekarang kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Apakah masih ada Mbak Eka? Mungkin jadi summary-nya adalah ego itu akan membuat pertahanan diri pada saat dia tidak mau, pada saat dia merasakan kecemasan ini, gitu ya, Pak Hans? Iya, ada setrum kecemasan dari dalam, ego lalu aku harus ngelakuin sesuatu nih. Gitu. Baik, Mbak Putri kayaknya, Mbak Putri mau ada pertanyaan ya? Ya. Pak Hans, mengkonfirmasikan pertanyaannya Pak Himawan, apakah mungkin seseorang itu bawaannya berbeda? Jadi misalnya kakak beradik gitu, memang dari lahirnya yang satu itu mungkin lebih terbuka, lebih pemberani, yang satunya lebih tertutup, lebih tidak berani, sehingga meskipun
meskipun pendidikan di rumahnya sama atau sikap orang tuanya sama, itu membuat pertumbuhannya berbeda. Bawaan si anak ini apakah memang ada dari lahir sehingga itu yang mempengaruhi sikap-sikapnya? Bisa saja begitu ya, bisa saja begitu. Jadi setiap orang itu lahir unik, lahir versi dia. Ya. Semua orang tua tahu ini. Ketika anak-anaknya itu dia amati dengan tenang, ada perbedaan individual differences ya pasti ada. Level kecemasannya berbeda, level senangnya pun berbeda, level keberaniannya bicara berbeda. Nah, anak-anak ini biarin aja begitu, nanti jadi dirinya sendiri kok. Kalau kita ciptakan situasi yang bisa jadi bumper buat dia, bisa jadi sandaran buat dia. Nah, ketika anak yang punya level kecemasannya beda-beda ini, nggak punya sandaran untuk menghadapi kecemasannya, di situ kecemasannya akan meningkat, Mbak Putri ya. Jadi betul, semua pasti unik, pasti berbeda-beda. Tapi kalau iklimnya support, mendukung itu ya nanti melemah sendiri kecemasan-kecemasan itu, ya. Begitu? Ya Pak Hans, silakan Pak Hans. Ya, baik. Masih adakah Mbak Eka? Anak saya tuh, ya silakan Pak. ya, anak saya tuh pencemas luar biasa. Padahal sudah versi aku, udah saya bebaskan sebebas-bebasnya. Sudah saya benar-benar menjaga diri jadi bumper. Tapi dia secara alami lahir itu memang lebih cemas kalau pikiran saya membandingkannya. Dibanding beberapa anak lain yang saya temui, dia lebih pencemas. Tapi saya nggak pernah keluarkan dalam bentuk kata-kata ke dia. Saya cuma mengamati aja, oh anakku nih dalam pikiran saja. Lebih cemas daripada anak-anak sekelilingnya. Ya sudah, berarti level bumper saya tinggikan. Ya. Sesederhana itu. Ya Mbak Putri. Satu lagi Pak, statement Pak Han ini mempengaruhi membuat pertanyaan berikutnya. Apakah kondisi ibu yang hamil pada saat mengandung anak itu mempengaruhi emosi anaknya saat dilahirkan dan mempengaruhi hal-hal tersebut? Oh iya, itu jelas ya. Penelitian sudah menguatkan itu bahwa di dalam memang nggak mengerti kata-kata, tapi dia ngerti vibrasi. Karena kalau kita cemas tuh tubuh kita memproduksi sistem tertentu ya, dan itu terekam oleh anak. Meskipun nggak dalam bentuk kata-kata, tapi vibrasi orang cemas itu tertangkap oleh dia. Nah, jadi kecemasan itu direkam dalam bentuk vibrasi, dalam bentuk getaran-getaran di badan ibunya. Marahnya pun ibunya itu terekam oleh dia. Nah, itu menambah level kecemasan. Kalau dia udah punya bawaan kecemasan, ya, kemudian ditambah di masa kehamilan seperti itu, ya pasti terjadi peningkatan level kecemasan. Berarti orang tuanya harus meningkatkan juga level bumpernya tadi. Begitu Mbak Putri ya. Baik, terima kasih Pak. Silakan Pak. Ya. Baik, beda orang ini ya. Beda pengalaman, sakit, beda pengalaman sakit, ya beda mekanisme pertahanan diri. Sesederhana itu ya. Setiap orang itu lahirnya beda kok. Di kandungannya juga beda-beda ibu. Nah beda pengalamannya beda pengalaman sakitnya, beda pengalaman sakit ya beda mekanisme pertahanan. Ya. Mari kita bicarakan jenis-jenis mekanisme pertahanan yang terjadi. Ini beberapa, banyak sekali semestinya, tapi saya ambil aja yang umum terjadi pada banyak manusia. Ya. Jadi mekanisme pertahanan itu nggak jelek melulu ya. Dia bisa membantu kita, tapi juga bisa merusak kita. Ini bunyi-bunyinya ini agak berat-berat nih, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan ngalir nanti. Ada yang namanya sublimasi, ada yang namanya represi,
ada yang namanya penolakan, ada yang namanya proyeksi, ada yang namanya rasionalisasi, ada yang namanya reaksi formasi, ada yang namanya regresi, ada yang namanya isolasi. Intinya sama, aku merasa cemas. Ya. Saya ingin membentengi diriku dari kecemasan yang ganggu aku. Nah, beda orang, beda benteng. Nanti lihat cocoknya yang mana Bapak Ibu teman-teman. Enggak harus ini terjadi pada semua orang. Kadang-kadang satu orang membawa model tertentu ya. Kita ngalir aja, nanti lihat sendiri. Oh ternyata aku tuh kalau cemas aku pakai benteng ini. Nah gitu ya. Jadi istilah kita kalau mau disederhanakan itu benteng kok. Benteng pertama, sublimasi. Sublimasi ini termasuk benteng positif semestinya ya. Dia menghadirkan energi yang mengganggu dari dalam ke arah lain yang positif. Mirip sekali dengan pembangkit listrik tenaga air ini. Ya. Aliran energi air ini yang besar sekali, dia proses, lalu kemudian dia alirkan ya menjadi listrik, kemudian menjadi lampu dan macam-macam. Jadi energi cemas di dalam itu dia alirkan ke arah yang positif. Ini terjadi pada orang yang menciptakan lagu ya, karena dia musisi. Dia kemudian menggambar sesuatu. Kok bisa gambarnya bagus kayak gini? Semestinya aku buat itu karena aku ada masalah waktu itu. Aku cemas. Kalau aku sendiri aku alirkan di situ. Nah, pengaliran energi cemas seperti itu namanya sublimasi. Saya misalnya cemas ya. Di awal-awal tahun 2000-an itu lihat kok hipnosis di televisi itu heboh-heboh banget kayak gitu. Saya cemas karena beberapa orang mahasiswa itu tahu di kampus itu tahu bahwa saya bisa hipnosis. Saya cemas. Bahkan saya pernah dipanggil di kantor oleh pejabat. Dicurigai punya klinik ya karena waktu itu hipnosis. Padahal saya sudah nggak pernah nunjukin hipnosis ke orang juga. Ya. Saya hanya bisa karena saya baca buku. Tapi orang-orang di kantor saya kok nggak ngerti kalau leluhurnya di psikolog itu jago-jago hipnosis. Tapi kok ada kecurigaan saya ini punya semacam bahasa Jawanya itu perewangan. Perewangan itu punya jin. Wah, karena di zaman itu saya cuma bilang ke orang, lihat saya tidur, dia bisa tidur. Ya. Karena saya tahu caranya. Kadang-kadang saya pura-pura lihat sesuatu, saya ngomong sesuatu, orang itu tertidur. Padahal saya pakai ilmu. Akhirnya saya cemas karena di televisi itu ada acara hipnosis ya, yang pakai baju hitam segala itu kan. Akhirnya saya putuskan menulis buku hipnoterapi yang dibacakan oleh Mbak Eka itu. Jadi buku itu saya tulis karena saya cemas Mbak Eka ya. Saya harus tunjukkan bahwa ini ilmiah. Nah, jadi saya alirkan kecemasan saya pada hal yang positif seperti itu. Jadi peradaban kita itu seringkali muncul akibat sublimasi ini. Seniman-seniman hebat lahir dari sublimasi. Pemikir-pemikir hebat kadang-kadang lahir dari sublimasi. Saya ambil contoh. Satu tokoh besar di psikologi itu namanya Maslow. Maslow ini pemikir besar. Pemikiran yang besar itu lahir akibat dia mengamati lingkungannya itu penuh permusuhan. Dia lalu mengalirkan sesuatu, aku harus melakukan sesuatu yang bisa mengurangi permusuhan ini. Ya, dia menghasilkan teori yang sangat bagus namanya teori humanistik. Begitu ya. Kadang-kadang dokter itu juga kalau ditelusuri dokter, itu jadi dokter karena sublimasi kok. Dia takut dengan penyakit. Banyak sekali dokter terus amati di masa kecilnya cemas sekali sama penyakit.
Entah orang tuanya ngomong, ini anak ya mau jadi apa, badannya kayak gini, gitu kan. Belum lagi berita-berita kematian karena penyakit. Nah, itu pelan-pelan kemudian menjadi benteng di dalam dia. Aku harus mempertahankan diri dari penyakit. Lalu memunculkan keinginan menjadi dokter, menjadi penyelamat orang lain yang sakit. Kebanyakan seperti itu kok. Ya. Dokter-dokter itu dalam pengamatan saya. Orang yang berhasil mengalirkan ketakutannya pada penyakit. Mudah-mudahan ada dokter di sini. Yang kedua represi. Nah ini enggak sehat ya. Mengalami peristiwa sakit, peristiwa enggak menyenangkan. Lalu kemudian dia ingin membuang pengalaman itu. Enggak mau ngurusin lagi. Enggak mau itu dibicarakan. Enggak mau mikirin itu. Ketika dia mengalami peristiwa enggak enak, lalu dia ingin membuang itu. Enggak mau ngomongin itu. Enggak mau ngurusin itu. Enggak mau mikirin itu lagi. Dia merasa membuang saja. Dalam kenyataannya dia enggak membuang. Yang dia buang itu seolah-olah terbuang justru tersimpan dalam ketidaksadarannya. Itulah yang kemudian seringkali jadi penyakit. Gangguan-gangguan berat itu muncul dari represi ini. Yang kita sebut psikosomatis, dokter bilang, ini badannya saya periksa baik-baik saja ya. Tapi kok jadi sakit-sakitan kayak gini? Nah, itu biasanya disebabkan oleh represi. Ada peristiwa yang dia nggak terima dalam hidupnya, dia nggak mau pikirin itu, dia nggak mau diajak ngomong tentang itu, dia nggak mau ngurusin itu, udah. Aku anggap itu nggak terjadi dalam hidupku. Justru dengan begitu, kita diganggu oleh peristiwa hidup itu yang jadi penyakit dari dalam ya. Itu namanya represi. Yang ketiga namanya denial. Denial itu mengingkari kenyataan dan menambahkan pengingkarannya itu dengan hayalan-hayalan. Ini seringkali kita dalam masyarakat itu kita belum sebut sebagai bohong. Bohong. Ini seringkali saya alami kalau terapi keluarga, suami, istri. Istrinya bilang, Pak, saya itu nggak terima Pak, suami saya ini saya tahu dia selingkuh, bukti-bukti sudah kuat. Bukti-bukti sudah kuat sekali Pak, kalau saya mau buka, saya buka. Suaminya begitu saya tanya, nunduk-nunduk, enggak Pak, enggak mungkin Pak. Bagi saya itu keluarga nomor 1 Pak. Di atas segalanya Pak. Nah, saya cari tahu. Memang orang ini dari dulu ditanamkan betul sangat kuat, harus loyal. Orang nggak loyal itu orang paling jahat, mengkhianati perasaan, wah macam-macam ya. Jadi dia ketakutan sendiri sama yang namanya nggak loyal. Ketakutan amat sangat sama orang yang nggak loyal. Begitulah ketika dia melakukan ketidakloyalan itu, ketakutan besar dari dalam keluar. Egonya kemudian melakukan pertahanan dengan cara berbohong. Mengingkari itu enggak terjadi, padahal itu terjadi. Saya kemudian bilang ke suami, oke silahkan keluar dulu, saya mau ngomong sama istrimu. Istrinya saya bilang, tadi kamu cerita bahwa kamu yakin, kamu sampai bilang punya bukti-bukti, dia cerita bukti-bukti itu, dan itu menguatkan memang bahwa suaminya selingkuh. Kalau pakai pikiran logis saya. Tapi suaminya terang-terangan bilang enggak mungkin. Dia tambahkan lagi tadi ya, dengan menghayal. Ya namanya orang keluar rumah Pak, bisnis. Ya bisnis kan pasti ada ketemu orang gitu. Ya nanti kita lihat. Dia menolak kenyataan itu.
Dia hidupkan imajinasinya sendiri, hayalan-hayalannya bahwa itu nggak terjadi. Aku pria yang punya komitmen. Wah, kayak gitu ya. Hayal dia. Jadi kalau kita ketemu orang berbohong, sudah tahu dia tambahin hayalan di situ, ya sudah jangan diikuti. Nanti hayalannya tambah banyak, kita capek sendiri. Kalau kita tenang, kita tahu kok dia berbohong sebagai bentuk mekanisme pertahanan denial. Kalau kita kejar pikirannya, nanti pikirannya nambah lagi. Yang salah siapa ya? Kita kejar pikiran orang berbohong ya, berbohong di atas berbohong, di atas berbohong, yang capek dengerin siapa? Kita sendiri. Biasanya kalau saya lihat sudah berbohong, saya nggak mau ikuti pikirannya. Saya minta dia sadar kebohongannya itu. Dan kalau bisa ngakuin, udahlah. Tapi dia nggak berani ngakuin, kenapa? Karena dia bawa kecemasan. Kecemasannya ini yang diberesin. Ya. Sering banget tuh saya temui kalau udah keluarga konflik. Satunya biasanya berbohong kok. Satunya mesti berbohong, denial. Itu ya, itu yang ketiga. Yang keempat, proyeksi. Proyeksi itu barangnya ada dalam proyektor ini, tapi kelihatannya ada di tembok. Masalahnya ada di dalam saya, tapi saya lihatnya di luar. Itu namanya proyeksi. Enggak disebut proyeksi. Zaman dulu itu namanya, ada alat kuliah namanya proyektor. Persis kayak gitu. Apa ya, kalau sekarang kan pakainya PowerPoint. Kalau dulu itu kita pakai transparan, kita tempelin di proyektor. Nah, kemudian terlihat di tembok. Di tembok seolah-olah ada di situ, padahal nggak ada. Adanya ya di mesinnya itu. Nah, begitupun dengan kita. Kita kadang-kadang membawa sesuatu di dalam diri kita, tapi lihatnya di luar. Itu namanya proyeksi. Ada peristiwanya di dalam kita, tapi kita lihatnya keluar. Lihatnya ada di luar. Saya beri contoh. Saya pernah di Inggris tuh di satu apartemen. Lagi makan dengan seseorang. Ini orang yang aku kenal sekilas saja tapi akrab di meja makan itu. Tiba-tiba matanya tuh ngelihat ke tempat lain. Gitu ya. Dilihat ke tempat lain, tapi tajam sekali. Terus orang yang dia lihat itu juga melihat dia. Nah, dia biarin. Tapi saya lihat obrolan kami sudah nggak tenang. Dia sedikit-sedikit curi pandang ke orang itu. Terus dia pergi ke orang itu. Saya perhatikan ada apa. Dia maki-maki orang itu. Dia bilang, kamu pasti sedang memata-matai saya ya. Ingat, kalau kamu sampai ngomong macam-macam tentang saya, habis kamu. Saya punya banyak orang di banyak tempat. Hati-hati kamu. Saya tahu dari matamu itu kamu diutus seseorang kok sedang ngamati saya. Situasinya jadi kayak kacau seperti itu. Terus saya ngomong sama yang mau dipukulin itu ya. Bilang, saya nggak tahu, saya baru kenal orang itu kok. Saya nggak tahu, saya nggak kenal dia juga, saya cuma lihat aja kok dia lihat saya lihat dia. Begitulah hari itu nggak terjawab kenapa. Beberapa hari lagi sesudah itu saya sempat ngobrol sekilas lagi dengan dia, pelan-pelan terungkap. Dari pembantunya dia. Dia bilang kami semestinya datang ke sini ini bisnis sesuatu. Dan bisnis itu ilegal. Oh ya sudah terjawab. Orang yang berbisnis ilegal punya bawaan nggak tenang, curiga. Nah, dia sendiri sedang membawa kecurigaan. Begitu dia lihat orang yang melihat dia,
Nah, orang ini curiga sama saya nih. Begitu, ya. Kita semestinya yang curiga, kita malah melihat orang curiga. Padahal orang itu cuma lihat biasa kok. Kita memproyeksikan kecurigaan kita pada orang lain. Karena kita di dalam lagi cemas semestinya. Bahaya nih kalau ketahuan. Nah, ini orang ini kayaknya tahu deh. Nah, paham ya? Saya pernah ke rumah sakit jiwa. Masuk ke dalam. Kita mungkin pernah cerita ini ya. Ngobrol-ngobrol dengan pasien. Seorang wanita. Terus wanita itu ngobrol biasa sama saya. Terus tiba-tiba dia buka bajunya, memperlihatkan payudaranya ke saya. Dia lalu senyum bilang, saya tahu kamu tuh pengen ini kok. Hah? Kok begitu? Ya, terus saya ikuti ceritanya, ternyata pikirannya itu memang begitu. Dia memproyeksikan pikirannya ke saya. Itu kejadian lucu yang saya alami. Masuk ke rumah sakit jiwa tuh pasti ada peristiwa lucu ya, salah satunya itu. Nah, kalau kecurigaan pikirannya itu udah diproyeksikan berlebihan kayak gitu, biasanya gangguan. Apapun yang berlebihan gangguan. Itu proyeksi. Yang kelima, rasionalisasi. Rasionalisasi itu menutupi kekeliruan dengan alasan yang bisa diterima. Akal. Ini orang pintar ngomong biasanya nih. Bisa terjadi di rumah, di sekolah, di kantor. Kadang-kadang saya ngomong sama ibunya, ini ibu anaknya kok terlalu dikerasi kayak gini. Pak, kalau saya cuek saja pada anak-anak itu saya nggak perhatian loh Pak. Wah mantap banget alasannya. Justru karena saya sayang ke dia, saya harus rasionalisasi pakai logika. Padahal dia semestinya membawa kecemasan. Tapi pakai pikirannya dia buat alasan-alasan logis nih. Kalau diikuti logis banget. Tapi logisnya itu untuk nutupin kecemasannya. Kurang guru juga seperti itu di sekolah. Kadang-kadang melakukan sesuatu yang nggak benar. Lalu dia bilang, ini bagian dari mendidik anak. Ini bagian dari mendidik anak, karena kalau nggak dibeginikan anak nanti tuh begini. Nah, ada logikanya di situ, itu rasionalisasi. Ya. Di kantor juga begitu. Sering kali kayak gitu. Sudah nyata-nyata salah, tapi dia cemas. Saya tangkap orang ini cemas kok. Tapi dia pintar sekali buat argumen. Begini, ini memang saya lakukan. Mungkin di mata Bapak Ibu ini nggak benar, tapi begini ceritanya. Oh, dia cerita panjang sekali. Saya cermati ini. Rasionalisasi. Dia cemas, dia buatin cerita yang masuk akal. Mahasiswa pun begitu jago-jago tuh mahasiswa saya. Dia nyata-nyata bangun terlambat, ya. Ditungguin temannya presentasi nggak datang-datang. Terus sepanjang jalan dia mulai mungkin mikir apa nih alasan masuk akal nih. Maaf Pak, tadi tuh mau datang tepat waktu Pak, tapi bannya gembos di jalan Pak, harus ke tukang tambal ban dulu. Saya rasakan vibrasi cemasnya orang ini, nggak tenang ketika dia beralasan, oh, ini rasionalisasi. Masuk akal. Ya iya, ban motor gembos ya ditambal dulu toh ya baru ke kampus. Nah ini memakan waktu, sampai kampus ya terlambat. Tapi antara real sama palsu itu harus kita cermat di situ ya. Nah akal-akalan lah bahasa kita itu ngakali. Ngakali sesuatu yang keliru. Lalu ada reaksi formasi. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemauan pribadi. Maksudnya apa begini? Saya misalnya hidup dalam lingkungan yang seringkali
menyalah-nyalakan saya, teriakin saya karena jorok kamu, cici, malu-maluin gitu ya. Nah, saya kan butuh diterima oleh orang yang membilang saya jijik ini. Ya. Dia orang tua saya butuh kasih sayang di dia, tapi dari orang tua ini kemudian dikatakan seperti itu. Nah, saya kemudian membangun benteng, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kecenderungan saya. Misalnya saya ini cenderungnya joroknya. Saya cenderungnya jorok. Lalu saya bentengi diri saya dengan melakukan sesuatu yang melawan jorok itu. Sampai kemudian berlebihan. Jadi kebanyakan orang yang bersih berlebihan, perhatikan. Kebersihan yang berlebihan sekali itu orang yang takut keluar sisi joroknya. Dia cemas sampai sisi jorokku ini keluar, jangan sampai. Nah, dia bentengi itu. Begitupun dengan orang tua, kadang-kadang dia sangat takut disebut orang tua yang gak perhatian ke anak. Ya, karena dia memang punya kecenderungan gak perhatian orang. Akhirnya dia melakukan mekanisme pertahanan diri yang ngontrol berlebihan, memperhatikan berlebihan sampai anaknya tertekan. Artinya dia itu sendiri gak perhatian, tapi dia gak pengen ketahuan dia gak perhatian. Dia kemudian melakukan aktivitas yang super berlebihan. Berlebihan. Memperhatikan sampai anaknya tertekan. Jadi reaksi formasi ini dilakukan pada orang yang ingin menutupi kecenderungan dia dengan melakukan yang sebaliknya. Ya. Kalau saya ketemu orang tua yang hiperprotektif pada anak, biasanya dia takut dianggap nggak perhatian. Takut dianggap nggak perhatian, padahal dia memang nggak perhatian. Begitu ya. Oh, proyeksi tadi sudah ya. Oh, ini clear. Ini regresi. Regresi itu orang ketika cemas, dia langsung menunjukkan perilaku kekanak-kanakan, gigit-gigit jari, terus manja-manja. Boleh nggak manja-manja? Boleh. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan rutin, berarti itu mekanisme pertahanan. Jadi kita sudah dewasa, tapi ketika kita cemas, kita menunjukkan perilaku kekanak-kanakan. Ini salah seorang juri dalam satu acara yang tanpa sadar, ketika dia cemas, dia gigit jarinya sendiri. Nah, ini namanya regresi. Dia sedang buang kecemasannya kok. Karena kalau dia nggak gigit jarinya, nanti dia keganggu tuh oleh kecemasannya. Nah, dia sedang mengurangi kecemasan itu untuk dengan gigit jarinya. Begitupun dengan orang yang sering kelihatan manja-manja seperti kanak-kanak. Kalau itu dilakukan sering sekali, dia sedang membuang kecemasannya. Ya. Seringkali dapat teman yang manjanya berlebihan. Ya. Oh, perilaku kekanak-kanakannya keluar untuk nutupi kecemasannya. Ya. Ada juga displacement. Displacement ini salah nempatin emosinya. Dia mengalirkan energi agresifnya ke tempat lain. Ada seorang anak yang datang ke saya itu depresi berat. Dia depresi karena ibunya itu seringkali kalau ada apa-apa dia yang dipukuli, dia yang diteriaki. Ibunya ini sangat tergantung ke ayahnya secara ekonomi. Ya, sangat tergantung. Jadi kalau ayahnya itu melakukan sesuatu yang buat dia marah, dia nggak kelihatan marah depan ayahnya. Dia diam aja. Tapi kemudian dilampiaskan ke anaknya. Anak ini pernah nanya, mama jahat sekali sama saya. Mamanya bilang, mukamu itu mirip papamu kok. Nah, dia melampiaskannya ke tempat yang salah. Semestinya kalau marah ke suami ya omelin suami balik tuh. Kok anak jadi korban? Nah, sering saya ketemu orang tua gini yang lampiasin ke anak. Anak jadi korban dalam rumah. Atau ayah yang marah sama bosnya di kantor,
Di kantor kelihatan diam saja, baik-baik saja, di rumah istrinya kena, anaknya kena. Itu namanya displacement. Dia ngeluarin cemasnya ke orang lain, ke tempat yang lain yang keliru. Ada juga isolasi. Isolasi itu membuat, isolasi itu kayak orang yang lagi diisolasi mandiri itu, dikurung. Nah, kita mengurung rasa cemas di dalam diri kita, kita buatin semacam ruang khusus, kita kurung dia di situ. Orang seperti ini cemas, ketika dia cerita pengalaman itu kayak nggak ada ekspresi. Seringkali kan kita lihat, ini kok nggak ada ekspresi ya Pak ya? Dia itu cerita kesedihannya, kalau saya lihat ceritanya itu sangat menyedihkan, tapi kok dia nggak nangis ya Pak ya? Oh, berarti dia isolasi perasaan itu. Dia kurung perasaan itu sampai ekspresinya itu nggak kelihatan. Orang-orang yang kita sebut pembunuh berdarah dingin itu, ya dia bukannya nggak punya perasaan, dia punya, tapi dia isolasi perasaan itu. Kemarin saya ketemu seseorang yang datang ke saya. Dia tuh cerita pengalaman sakitnya, tapi nadanya biasa kok. Saya Pak, waktu kecil dibuang oleh ayah saya. Saya tuh hanya tinggal dengan keluarga saya, seumur hidup hanya 3 bulan Pak. Selebihnya saya dititipkan ke nenek saya. Oh begitu. Di nenek gimana? Di nenek hanya dikasih makan saja. Tapi nggak pernah saya ditanyakan keadaannya seperti apa. Nah, dia sedih nggak? Sedih. Dia marah nggak? Marah. Dia kecewa nggak? Kecewa. Tapi dia mengisolasi perasaan itu. Dan ketika dia cerita, dia seperti datar saja. Begitu saya buka isolasinya, dia nangis-nangis kok. Jadi kalau ketemu orang yang kayaknya nadanya biasa saja menceritakan pengalaman-pengalaman menyakitkan, berarti rasanya dia isolasi. Begitu ya. Nah begitulah dari cerita-cerita saya tadi, kita semua punya mekanisme pertahanan kok. Saya pun punya, saya akui itu ya. Saya di masa dulu itu waktu nggak sadar, itu jagonya rasionalisasi. Wah jago banget saya. Apalagi saya belajar filsafat ya. Jago saya. Sampai nggak masuk akal pun jadi masuk akal buat saya. Jago. Ya. Itu mekanisme utama saya di masa dulu, sampai dosen-dosen pun nganggap, wah ini jagonya nih kalau cari alasan. Itu ya, sebelum insaf, sebelum bertobat. Jadi cerita kehidupan kita masing-masing itu menghasilkan mekanisme pertahanan yang berbeda-beda. Apakah mekanisme pertahanan itu boleh dilakukan? Boleh, itu menyelamatkan kita kok. Itu secara alami terjadi kalau kita lihat ada ancaman. Ya. Seperti mahasiswa tadi. Dia terlambat ke kampus, kan ancaman itu. Dia presentasi lagi, ancaman itu. Nah, lalu egonya membuat pertahanan di dalam supaya kecemasan itu berkurang. Ya. Dia lalu bilang, maaf, tadi bahan saya gembos, dia berbohong. Ya. Yang pertama. Yang kedua, dia pakai pikirannya buat alasan masuk akal. Boleh nggak seperti itu? Boleh, dalam situasi yang betul-betul mengancam. Ya. Misalnya Anda sedang berbisnis, Anda terlambat. Kalau sampai saya jujur, wah hancur saya. Lalu Anda kemudian buat rasionalisasi. Maaf, ini sudah disiapin semua tadi, tapi macet parah di jalan. Ya, terpaksa seperti itu. Tapi kalau keseringan itu penyakit. Dia menjadi pola yang tidak kita sadari, penyakit. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Kita memelihara kecemasan itu, hanya menutupinya dengan mekanisme terus-terusan, kecemasannya semakin besar, kecemasan itulah yang kemudian sampai suatu saat meledak, memukul-mukul kita sendiri. Mekanisme pertahanan diri itu boleh, tapi kalau terus-terusan dia ngancing posisi kita, nggak maju-maju. Begitu kita lepaskan,
mekanisme pertahanan diri itu kita bergerak maju kok, seperti anjing ini yang tadinya nyangkut. Nah, dia maju. Bagaimana mengobatinya? Bagaimana supaya insaf? Ya sadar, eling lan awas, be aware, sadari. Penyakit itu kalau kita punya mekanisme kita nggak sadar itu penyakit. Tapi kalau kita sadar, ini situasi genting saya pakai, ya nggak apa-apa. Nah, sadari ini mekanismeku, saya nggak mau pakai lagi. Saya harus membuang kecemasanku, membuang ketakutanku, saya jadi diriku sendiri saja. Ya. Gitu. Ya. Terima kasih, itu pengantar untuk mekanisme pertahanan diri. Begitu, Mbak Eka. Ya, terima kasih Pak Hans. Jadi Pak Hans, dinamakan mekanisme pertahanan diri itu kalau menjadi suatu pola yang berulang ya. Seperti itu ya Pak Hans. Maksudnya gini, kadang-kadang kan kita memang beneran terlambat karena macet gitu kan. Yeah. Gimana tuh ngebedainnya bahwa ini sudah menjadi our defense mechanism atau belum gitu? Oke, kalau benar macet bukan mekanisme pertahanan diri. Saya memang nggak tahu. Yang tahu itu orangnya terutama ya. Tapi kadang-kadang saya tangkap vibrasi cemas, berarti ada mekanisme pertahanan diri di situ. Oke. Kadang saya terlambat, memang terlambat. Saya pernah terlambat kan. Sudah jauh banget. Dan memang macet, saya bilang macet. Tapi vibrasi suara saya tuh mantep banget. Karena saya mengatakan kebenaran. Ya. Gitu ya. Baik. Jadi dilihat dari cara dia berbicara ya. Oke. Iya. Dari Bapak Ibu atau teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan. Mumpung ini masih bisa nanya langsung dengan Pak Hans. Ya, boleh. Silakan. Boleh di chat atau raise hand juga boleh. Biasa aja dengan ya mekanisme pertahanan itu. Itu untuk melindungi kita kok. Bagus itu ya. Perlindungan alami. Tapi kalau itu menjadi pola itu penyakit. Dan itu menghambat pertumbuhan kita. Kapan merdekanya? Kapan pencerahannya? Akan sampai kalau seperti itu ya. Kalau belum ada dari yang lain, mungkin saya lagi Pak Hans. Bagaimana khususnya untuk projection, untuk proyeksi ya. Bagaimana kita membuat orang lain, mungkin kalau diri kita kan kita bisa, setelah kita tahu definisinya, kita bisa tanya ke diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita membuat orang lain itu sadar bahwa sebenarnya dia memproyeksikan sesuatu ke diri kita gitu. Memproyeksikan sesuatu. Ya seperti tadi Pak Hans bilang yang dia curiga sama orang kan, gitu kan. Padahal karena dia memang bisnis yang ilegal gitu. Cuman kan orang ini nggak sadar nih, gimana kita membantu orang supaya dia sadar, dia memproyeksikan sesuatu ke diri kita gitu. Iya, proyeksi itu peristiwa natural, itu bagus Mbak Eka ya. Kadang-kadang lihat burung di belakang rumah saya itu, burung. Terus dia berkicau kan. Terus saya bilang, burungnya senang banget itu. Nah, burungnya mungkin kalau ngomong bilang ke saya, sok tahu lu. Ya. Saya sedang memproyeksikan bahwa kalau orang nyanyi-nyanyi, saya nyanyi-nyanyi itu saya lagi senang gitu loh Mbak Eka ya. Lalu saya lihat burung itu nyanyi, dia pasti senang tuh, saya bilang gitu. Nah saya memproyeksikan diriku ke burung itu. Jadi proyeksi itu sering terjadi pada manusia. Tapi kalau saya cemas dan saya proyeksikan kecemasanku itu ke orang lain seringkali jadi masalah. Ya. Oke. Ya gitu. Jadi proyeksi itu bukan masalah, tapi kalau yang diproyeksikan itu kecemasan, ketakutan, kecurigaan, nah itu yang berbahaya. Ya. Yang bahaya ya, oke. Berarti kalau kecemasan itu yang bahaya ya. Iya. Dan banyak itu dilakukan oleh orang karena tidak sadar tuh ya Pak Hans. Betul. Prosesnya tadi mirip mesin tadi. Ya, gitu ada peristiwa, dia langsung kecemasannya itu bergetar di dalam, karena getarannya ini kalau dibiarin bisa membesar, dia langsung proteksi. Nah, di situ masalah munculnya. Ya. Jadi memang pada dasarnya mekanisme pertahanan diri juga
kita juga kalau kita nggak sadar itu secara otomatis langsung bentengnya keluar aja gitu ya, dipencet langsung keluar aja gitu. Betul, Bahannya. itu sebabnya disebut mekanisme. Ya, betul. Oke. Ya. Jadi Ya, otomatis ya. otomatis ya. Ya. Bagi yang nggak sadar itu otomatis, bagi yang sadar, sadarnya biasanya sesudahnya kan? Iya. Iya, sadarnya biasanya sesudah kejadian. Tuh. Baik. Dari yang lain mungkin, Sabrina. Ya, silahkan Sabrina. Ya Pak, mau tanya. Jadi kalau tadi untuk contoh yang proyeksi ya Pak ya. Jadi itu kan untuk hal yang baik itu juga kita memproyeksikan gitu, kayak contoh yang tentang burung tadi gitu. Jadi itu juga bisa dibilang sebagai mekanisme pertahanan ego kita ya Pak ya, untuk terhadap hal-hal yang baik gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi pertahanan itu bisa, maksudnya untuk segala respon atau reaksi dari luar, ego kita jadi juga cenderung untuk bertahan gitu ya Pak ya? Iya, bisa betul. Bisa begitu. Ya. Oke. Saya ke bioskop, terus melihat di samping kiri saya ini sedang ngusap-ngusap matanya. Dia nangis rupanya. Ketika nonton film itu, dia sedang memproyeksikan dirinya di film itu. Mirip seperti itu. Jadi kita sedang mengeluarkan diri kita keluar. Itu proyeksi seperti itu. Proyeksi nggak harus negatif ya. Hampir setiap hari kita memproyeksikan kok yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau itu positif yang nggak ada salahnya. Negatif itu yang berbahaya. Begitu. Oke Pak, noted. Terima kasih Pak. Ya. Silahkan Ibu Sinta, ini raise hand. Langsung silakan. buka mic-nya aja, silahkan. Terima kasih. Saya mau ini mengenai apabila kita ketemu sama orang yang sepertinya kita nilai dia tuh menggunakan semua mekanisme yang jadi banyak alasan lah. Jadi terlalu banyak sebetulnya saya menilai dia butuh pertolongan gitu. Tetapi bagaimana pertolongan psikolog gitu. Tapi bagaimana membuat dia itu sadar bahwa dia itu sebetulnya butuh pertolongan gitu loh Pak. Karena mungkin kalau saya menilainya sepertinya memang ada sakit-sakit yang belum tersembuhkan, atau seperti Bapak bilang tadi ada luka atau ada apa gitu di dalam badan, di dalam jiwanya dia gitu. Jadi saya pikir saya nggak bisa nolong, tapi dia harus ke profesional. Tapi saya kan juga kadang sensitif gitu untuk menyarankan orang untuk ke psikolog. Maksudnya saya minta saran gimana cara yang paling halus gitu. Iya. Selama dia nggak sadari, dia akan menjadikan itu sebagai mesin otomatis yang bekerja di dia. Biasanya orang-orang seperti ini kalau sudah kecentok, sudah terpukul ya, dengan kondisi tertentu, lalu dia kemudian butuh mengekspresikan itu, dan momen itu ada dia mengekspresikan kekesalannya, kita nggak perlu mengatakan itu karena mekanisme pertahanan diri. Cukup kita katakan ada sesuatu yang kadang-kadang kamu nggak ngerti itu bekerja di dalam kamu. Dan orang-orang ini bisa bantu kamu mungkin untuk ngerti itu ya. Katakan seperti itu. Saya pun begitu, saya merasakan itu, dan kalau kamu pengen tahu lebih jauh tentang itu, kamu bisa ke profesional atau sejenisnya. Jadi biasanya orang sudah dalam kondisi kacau, dia nggak ngerti kenapa dia begitu. Nah itu kita bisa masuk dengan menyarankan. Tapi kalau dia sedang dalam kondisi nggak sadar, biasanya sulit untuk diajak memang. Tapi kalau ada peristiwa tertentu yang buat dia bergetar betul sampai kemudian dia cerita ke kita, nah kita bisa manfaatkan ceritanya itu sebagai jembatan untuk mengarahkan dia, Bu Sinta, seperti itu ya. Apakah dimengerti? Karena memang ada beberapa orang yang menggunakan mekanisme ini nggak 1, 2, tapi beberapa. Saking banyaknya. Nah itu berarti menunjukkan dia semakin terganggu.
Contoh untuk rasionalisasi itu paling jelas itu aku kadang-kadang banyak sekali ketemu orang. Rasionalisasi terganggu sih. Ya. Itu cirinya itu belum ditanya udah banyak alasannya. Ya. Aku belum nanya, udah cerita panjang lebar. Pasti rasionalisasi itu biasanya. Kalau normal itu saya tanya dia jawab, seperlunya saya tanya dia jawab. Ini belum apa-apa udah jelasin macam-macam. Oh ya. Itu biasanya rasionalisasi dan saya nggak menyalahkan rasionalisasinya. Saya sayangkan itu kecemasannya ini kok nggak selesai ya, harus diberesin nih kecemasan karena dialah yang membuat rasionalisasi itu keluar. Jadi saya nggak pernah menyalahkan orang untuk mekanisme pertahanan diri, enggak. Saya bukan tipe begitu. Yang saya kejar itu kecemasannya harus diselesaikan karena itulah mesinnya di situ, mesin produksinya di situ. Jadi kalau ada momen di mana dia berkesempatan cerita tentang kondisinya lebih personal, nah jadikan itu jembatan. Katakan saja begini, memang banyak dari sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu tidak kita sadari. Dan kita butuh bantuan dari orang yang punya penglihatan lebih dalam. Psikolog itu ya terakhir aja deh. Ke psikolog itu kadang-kadang orang berpikir sudah ada gangguan jiwa gitu loh Bu Sinta. Sehingga saya minta kalau orang yang mau ngajak ke saya itu jangan sebut kata psikologi, kadang-kadang bilang aja aku punya teman mungkin bisa bantu kamu, itu lebih netral. Bahwa dia kemudian konselor, dia kemudian terapis, dia kemudian psikolog itu belakangan. Kalau sudah menggunakan kata terapi, wah aku sakit nih, defense lagi nanti. Gitu, ya Bu Sinta ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Tuh. Terima kasih Bu Sinta pertanyaannya. Dari yang lain, apakah ada pertanyaan lain? Mbak Putri punya pertanyaan? Yang lain dulu Mbak. Oke, yang lain dulu. Silahkan. Sementara menunggu yang lain, mungkin saya ada pertanyaan nih Pak Hans. Yang isolasi tadi. Isolasi itu kan bisa juga terjadi kebalikannya. Artinya dia sebenarnya sedih, tapi terus dia ketawa gitu. Kalau tadi kan misalnya dia tutupin dengan apa tadi muka apa cold face gitu aja ya, muka dingin aja gitu. Tapi kalau dia tutupi juga dia ya ibu saya baru aja meninggal COVID, hahaha, harus dia ketawa gitu. Itu juga berarti dia ada isolasi di situ juga, Pak Hans? Iya, ada isolasi di situ juga. Iya, gitu. Ya karena dan nggak natural kan? Iya. Ya. Karena ekspres apa yang dia sampaikan yang seharusnya membuat dia sedih, tapi terus dia sambil ketawa ketiwi gitu kan. Seperti itu juga pasti sebenarnya dia di dalamnya itu isolasi ya. Isolasi dan dia pilih itu punya alasannya. Contoh, satu anak ini meninggal. Ayahnya, tapi kemudian oleh orang tua dilihat, loh kok ini kelihatan gak nangis, tapi kelihatan stres semestinya. Saya bilang anaknya, anak masih SMA. Saya bilang kenapa? Ada apa? Enggak apa-apa. Kemudian saya tarik. Dia nangis akhirnya, dia bilang, Papa selalu pesan kamu harus kuat. Papa nggak senang lihat punya anak yang lemah. Wah, begitulah dia kemudian ini jadi orang tua itu benar-benar deh. Itu filsuf orang tua itu. Salah memberi filsafat bahaya. Iya. Ya begitulah anak ini kemudian memang nggak nangis. Dia menunjukkan dia kuat ya, dia terlihat tertawa atau senyum seperti itu, bagian dari model mekanisme pertahanan dia semestinya ya. Tapi juga ada kalanya di satu kejadian kalau memang maksudnya kita di dalam bisnis atau kita ketemu klien meskipun kita dalam keadaan misalnya masih sedih gitu, terpaksa kita mesti isolasi juga ya Pak Hans. Maksudnya karena kan kalau enggak nanti kita kesannya tidak profesional gitu Pak Hans. Iya. Tapi kan nggak sewaktu-waktu ketemu partner bisnis kita begitu kan? Nah, kalau momen-momen tertentu masih wajar. Kita memang harus isolasi. Itu juga bukan sesuatu yang keliru begini. Rumus untinya begini. Sesekali oke lah.
kadang-kadang oke lah karena situasi menuntut. Iya. Tapi kalau keseringan sudah jadi pola itu namanya penyakit. Jadi defense mekanisme itu bukan penyakit. Iya. Ketika dilakukan keseringan dia jadi penyakit karena sudah membentuk pola yang menahan aliran kecemasan. Kecemasannya terpelihara, nggak sembuh-sembuh. Nah, yang terganggu siapa? Kita sendiri kan? Ya, baik-baik. Ya, Pak Hans. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang dari yang lain? Pak Putri. Oh, ini. Ya, silakan Ibu Lina. Bu Lina, silakan. Selamat sore buat semuanya. Saya Sore. mau nanya, kalau misalnya bagaimana caranya yang paling mudah ya Pak untuk menerima peristiwa yang tidak enak di dalam represi itu loh. Kan kita Represi, ya. karena peristiwa Kan tidak enak. Bagaimana caranya bisa menerima? Oke. Represi itu seringkali terjadi di saat kita mengalami peristiwa dan kita di saat itu nggak merasa ada jalan keluar. Kita merasa tidak punya saluran untuk, katakanlah saya bermasalah dengan Mbak Eka. Lalu itu menyakitkan saya dan saya punya teman setia yang menjadi pendengar buat saya. Masalah itu nggak akan berat-berat amat karena dia akan dapat channelnya untuk tersalurkan sehingga saya menerima beban dengan besaran yang masih bisa saya tahan. Ketika besaran beban itu sudah tak tertahankan, di mana kita lihat nggak ada channel, kita secara alami akan membuang peristiwa itu, nggak mau ingat, nggak mau ngurusi, nggak mau, pokoknya dia kayak di-delete dulu deh. Di-delete dulu dari sistem kita. Itu juga oke-oke saja. Nggak masalah depresi itu. Tapi kalau kita berlama-lama dengan represi itu, barang peliharaan ini semakin besar. Ya. Dan ketika dia semakin besar, dia akan menjadi pengganggu paling heboh di dalam diri kita. Jadi represi juga nggak salah. Karena memang situasi menuntut kita represi. Tapi kalau berlarut-larut represinya, inilah akal macam-macam gangguan mental. Jadi bukan dari represinya, seberapa berlarut-larut sih represinya, masalahnya di situ ya, Bu. Ya. Nah, karena itu perlu diuapkan. Orang-orang yang mengerti dunia itu, dia akan bantu untuk buatin kalau kita masak air itu loh, Bu. Ya. Kalau sudah mendidih kan nggak dibuka, nanti tekanannya besar sekali. Nah, perlu bantuan seseorang yang bisa membuka sedikit tutup panci itu biar didihannya itu nggak sampai ledakan. Karena kalau sudah ledak biasanya, maaf ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita di rumah sakit jiwa itu orang represi yang sudah terlanjur meledak dahsyat. Gitu. Pengalaman saya ketemu orang sakit jiwa itu represi kelamaan sampai energinya di dalam sudah sudah maksimalnya, lalu terjadi eksplosi, ledakan gitu ya. Nah, ketika ledakan sistemnya berantakan, berkeping-keping, nah itu yang kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa, butuh waktu untuk disatukan lagi, itu panjang sekali ceritanya nanti. Iya. Nah, sebelum menjadi bahan peledak, selalu ada kesempatan kok untuk meluapkan itu ya. Terima kasih, Pak. Iya. Pak Hans, saya mencoba menutup dengan minta konfirmasi nih Pak. Jadi setiap kita merasa cemas dan kita tahu bahwa kita mau membuat mekanisme pertahanan yang berulang, kita masih sadar dulu persoalan yang kita cemaskan itu apa. Dan kita hadapi itu. Betul. Karena kadang-kadang kan kita nggak sadar, kita tuh cemas tentang A gitu. Jadi kita harus melihat pattern, pola dalam keseharian kita. Oh, ini saya sedang mekanisme nih mempertahankan diri saya nih gitu. Berarti kan kita mesti lihat apa sih sebenarnya kecemasan di balik itu. Perlu kesadaran terus-menerus ini Pak ya, berarti ya Pak.
Iya. Ya. Mekanisme pertahanan diri itu sudah saya nggak pakai. Saya sekarang kalau terlambat, saya bilang terlambat, terserah lu mau ini kan. Memang ada masalah ini, saya benar itu. Tapi untuk sampai bisa loss seperti ini, ya latihan sadar itu, Mbak Putri. Saya sadar saya lagi takut sama komen orang. Saya sadar saya lagi takut sama komen orang. Nah, saya sadar sama ketakutan saya ini. Terus saya lebih apa adanya aja. Begitu. Jadi kalau nggak sadar itu biasanya jadi penyakit. Kalau sadar ada masalah semestinya. Itu sebabnya sadar itu obat semuanya kok. Dengan sadar saya mengenali macam-macam tentang diriku, emosiku. Di pertemuan pertama saya kenali emosiku dengan kesadaranku. Di pertemuan kedua pun begitu. Sekarang kita lagi menggunakan kesadaran kita untuk mengenali mekanisme pertahanan itu. Ya. Kadang-kadang orang nggak bisa cerita Pak persoalannya kan, maksudnya gini, dari suatu kejadian kecemasannya itu layersnya tinggi, banyak sekali jenis kecemasannya. Jadi memang harus diurai satu persatu untuk dia sadar bahwa dia cemas A, B, C, D, E gitu Pak. Iya, iya. Dia pun nggak mau cerita itu pasti punya itu mekanisme sendiri, mekanisme pertahanan juga untuk nggak cerita. Saya pernah ketemu orang yang seperti itu, nggak ada apa-apa, dia nggak mau cerita. Terus dia pelan-pelan lihat saya, lalu cerita sendiri. Rupanya orang-orang seperti ini biasanya ketemu dengan kumpulan orang yang nggak bisa dipercaya sejauh ini. Ya. Itu yang kemudian memantapkan dia cerita itu hanya bencana kok. Ya, buat filsafatnya sendiri. Cerita ke orang itu hanya bencana, nggak nyelesain masalah, gitu kan? Karena memang dalam hidupnya dia ketemu orang seperti itu. Apakah dia salah? Ya nggak salah, dia benar. Nah, karena itu penting sekali. Dia akan merevisi sendiri kok. Ketika dia ketemu situasi di mana berbeda dari yang selama ini dia temui. Akan secara alami keluar. Ya. Seringkali kita dengar orang cerita begini. Saya tuh nggak pernah mengungkapkan perasaan saya, tapi karena ketemu dia, saya lihat dia orang yang bisa dipercaya, saya cerita ke dia seperti itu. Jadi nggak cerita pun pilihan hidup kok, Mbak Putri ya. Ada alasan di balik semua mekanisme itu. Saya tuh seperti detektif cara kerjanya memang ya. Kalau ada orang punya mekanisme pertahanan diri ini, aku nggak salahkan mekanismenya, nggak pernah. Saya nggak pernah salahin orang. Tapi saya cari tahu gimana sampai mekanisme ini lahir, gitu aja. Jadi butuh hubung-hubungin, ya. Hubung-hubungin macam-macam peristiwanya. Nah, saya pun seperti itu ya. Karena besar dalam lingkungan yang mengutamakan alasan, maka rasionalisasi saya berkembang. Saya lihat kok kakakku ini jarang disalahin, yang sering disalahin aku. Aku amati, masku ini kok jago sekali menjelaskan sesuatu. Akibatnya saya mengembangkan itu juga Mbak Putri ya. Baik Kak, kita cukup waktu nggak untuk berhening dengan Pak Hans? Kayaknya waktu itu tadi saya baru mau bilang waktunya sudah terlalu mepet. Mungkin kita langsung foto bersama aja ya, Put ya. Oh iya, oke, silakan. Karena udah mendekati jam 18. Mohon teman-teman yang bisa membuka videonya untuk foto bersama, boleh buka videonya dengan senyum yang terbuka. Pada berani semua, nggak pakai mekanisme pertahanan, bagus. Iya. Oke. Boleh Rin dibantu untuk foto. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Ha. Terima kasih semua. Oke, terima kasih semua. Minggu depan, ya, sorry, gimana Put? Enggak, terima kasih ke teman-teman. Oke.
Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Hans. Minggu depan kita ada praktek